MBS mau bacot santuy. MBS mau bacot santuy lagi. Bacot santuy. Bacot santuy. Tiga berita janggal yang bakal gue bahas di Bacot Santuy kali ini gitu bro. Di luar tentang Pertamax dan demo politik yang sedang ramai gitu bro ya. Coba kita lihat dalam kacamata lain. Lagi rame Pertamax naik Selat Hormuz dan mahasiswa pada demo. Ini ada berita-berita yang janggal gitu. Janggal, sangat janggal. Karena sejujurnya Indonesia tuh memang selalu unik, selalu ada yang aneh gitu kan. Jepang terkenal karena teknologinya dan Finland karena pendidikannya, USA karena senjatanya. Kalau Indonesia, Seitong karena dari mulai pocong tur keliling sampai pocong cabul itu yang akan dibahas. Nomor 3 bikin tercengang pokoknya. So welcome to 3 berita Indo Janggal. MBG, kalian pasti sudah tidak asing dan pasti terdampak karena itu. Tapi di sini kita tidak membahas tentang dapurnya, bro. Cuman lagunya yang anak kalian, sepupu kalian, adik kalian masih kecil pun hafal lagunya itu. MBG, Mas Balil Ganteng. Awalnya gue terdiam beberapa minggu kemarin terdiam, tapi sampai mantan presiden pun ngepost di situ. Agak aneh. Kita semua udah tahu ada lagu yang viral banget tentang MBG, Mas Bahlil Ganteng. Kenapa? My Little Bolu Ketan. My Little Bolu Ketan, fuck man. Gue juga lagi berusaha memahami peradaban manusia ya gitu bro. Gue juga gak paham kenapa dia dipanggil kayak gitu sama netizen. Inilah gitu My Little Bolu Ketan. Jelas lagu ini tuh bahan netizen buat sindiran gitu, buat meme, viral, dan nge-troll sosok Bahlil lah selama ini gitu bro ya. Karena kan sering jadi bahan perdebatan politik lah akhir-akhir ini gitu bro. Ya tapi itu memang oke juga sih buat sarkasme gitu ya. Bukan karena mukanya kalau kata gue ya. Bukan karena mukanya hitam atau dekil gitu kan. Enggak, gue yakin bukan karena itu. Tapi memang mau nge-troll aja atas keputusannya. Tapi viral, lucu, seru gitu ya mungkin ya. Kalau kata gue gitu ya. Tapi mungkin saran gue sih izin harus banyak-banyak cuci muka pakai sabun sih. Kusam gitu. Yang jelas lagu ini rame dipakai dan diposting di semua sosial media gitu bro. Dan plot twistnya yang ikut meramaikan itu bukan cuma netizen. Itu janggal. Lagi ramainya Pertamax dan lain-lain. Ini ganggu gitu. Jokowi pun posting. Sampai tingkat mantan presiden pun posting gitu. SBY, Megawati gua cek nggak posting untungnya. Tapi Jokowi men posting lagu MBG. MBG Mas Bahlil yang paling manis Bahlil tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Oke, gue gak kuat ngeliatin ke kalian pasti nag, saya juga sudah mau muntah. Tapi mereka cukup hoki masuk ke akunnya Jokowi gitu ya. Sampai ada Jokowinya gitu. Pertanyaan gue cuma satu, siapa yang bisa dengerin lagu ini sampai beres gitu kayak diposting sama Jokowi, lihat Jokowi gitu ya. Respect gue respect gitu karena gue pernah sama Jokowi kan ya gitu ya. diulang terus tuh foto bang. Itu foto gue sama dia tuh diulangin terus. Mau gimana pun gue bangga despite of pidato-pidatonya yang pick me atau apapun itu gitu yang gonjang-ganjing. Maksud gue ada kesempatan sama beliau ya gue bangga lah gitu ya. Tuh Jokowi gokil, Goks. Tapi yang gue bingung maksud dia posting ini tuh apa? Itu pertanyaan gue. Lagi ramenya MBG Pertamax demo. Dia kenapa posting ini? Apakah sindiran gitu? The Lord, the King, the Messiah. Itu maksudnya tuh apa? Posting ini, itu pertanyaan gue gitu. Kenapa dia harus ikut ngepost gitu? Dan ada lagu viral Little Bolu Ketan di Ratapan Solo. Zanggal. Sudah jelas zanggal. Ini zanggal. Ini tuh zanggal gitu loh maksud gue. Aneh banget, maksudnya tuh apa? Itu yang masih jadi tanda tanya besar buat gue gitu. Maksudnya ngapain sih posting kayak gini gitu? Udah tahu lagi rame, apa dia mencairkan suasana? Atau dia pun mengakak gitu? Memang ini Little Bolu Ketan? Itu mungkin, we don't know lah. Kenapa gitu anjing? Aduh, thumbnailnya itu loh, thumbnailnya itu bang, nah itu thumbnail ya. Itu loh
Itu thumbnailnya. Ini kan editor pasti butuh ACC. Butuh ACC The Lord, The King, The Messiah. Pasti. The Lord, The King, The Messiah. Gitu Pak Jokowi gitu. Gak mungkin gitu. Gak mungkin dia itu tim saya. Gak mungkin. Ini diposting di akun official gitu. Senyumannya kenapa ya? Mungkin tangannya gak masalah, senyumannya. Oligarki ini tidak punya hutang sepertinya. Tidak punya hutang senyumannya itu loh. Senyumannya itu kenapa? Itu yang bikin gue masuk ke salah satu list berita Indo Janggal minggu ini gitu. Senyuman thumbnailnya itu. Itu sih seperti sarkasme balik ke rakyat itu. Anjir, kenapa kok bisa dia posting itu? Itu yang kok bisa gitu, ada maksudnya. Saya penasaran sebagai masyarakat Indonesia gitu kan, maksudnya apa ya posting, apa meramaikan gitu. Gue pengen tahu gitu. Karena kan kita biasanya kan kalau misalkan dijadikan meme gitu ya, orang tuh ada yang klarifikasi atau meluruskan atau mungkin agak sedikit marah ya, atau pura-pura nggak lihat, atau ya seru-seruan aja. Tapi ini seru-seruannya kayak orang lain dan mantan presiden gitu. Mantan presiden bos posting gitu kan, kayak takjub gitu. Gue takjub gitu loh. Dan apalagi katanya ini nggak valid, Bahlil tuh mengaku penasaran gitu loh. Dia tuh pengen ketemu sama pembuat lagunya. Itu kan dari komen-komenan orang kan sebenarnya awalnya. Terus yang siapa sih yang niat ngeditin lagu ini kayak gitu. Padahal jelas-jelas yang bikin lagunya tuh nggak mau gitu. Kenapa dia pick me narcissistic gitu. Ada takut ketularan gelap, soalnya gue yakin gitu. Takut ketularan gelap gitu loh. Ada yang posting juga kayak itu lagu satir. Nah maksud gue tuh itu tuh lagu satir. Apakah timnya juga nggak riset gitu ya? Tim Pak The Lord, The King, The Messiah itu masa nggak riset dulu gitu? Kok bisa bangga di post? Itu satir men, itu gitu. Sarkasm. Mungkin memang kita nggak boleh mengkritik satir. Meme menyatukan segalanya. Kalau nggak ada meme kita hancur. Meme. Kata gue juga benar. Meme tuh penyelamat hidup. Kita bisa kritik satir sepuasnya gitu dengan meme. Betul Pak namanya Pak. The King, The Lord, The Messiah. The Lord, The King, The Messiah. Akhirnya keluar bagi-bagi merchandise kayak Kyujai kalau manggung ya, bagi-bagi merchandise. Keren. Ya dari pagi sampai malam Bapak. Enggak, kenapa sekarang yang banyak anak-anak muda? Iya. Ini dari anak SMA. Tampan sih memang, tampan. Gue akuin tampan, izin. Kayaknya ya memang sudah saatnya yang muda mendukung aja. Luar biasa Bapak. Berapa aja? Nggak tahu. Najil loh. Banyak yang muda sekarang Pak ya? Apakah mungkin lagu MBG itu untuk meramaikan ratapan Solo, sekte di sana gitu bro ya? Kalian bisa komen down below. Kita masuk ke berita nomor 2. Ini levelnya absurd. Levelnya absurd nih nomor 2 bro ya. Berita janggal nomor 2 ini absurd. Jadi mulai sekitar akhir Mei kemarin gitu bro. Warga di berbagai daerah Jawa Timur, Jembrana Bali, Tangerang sampai Jakarta gitu bro. Rame ngomongin polling, pocong keliling. 2026 tuh masih ada pocong keliling. Kita ini ngebahas tentang Elon Musk, Selat Hormuz, Donald Trump. Pocong keliling. Itu. Jadi ada laporan dari warga yang lihat sosok pocong gitu bro. Nongol malam-malam di jalan sekitar lingkungan rumah gitu. Ada yang takut, ada yang bilang juga ini modus kriminal buat nakut-nakutin warga. Karena saking ramainya, polisi dan aparat setempat tuh sampai turun tangan buat ngecek langsung laporan-laporan ini gitu bro. Dan yang paling Indonesia banget tuh pas hasil pengecekan keluar, sebagian besar ternyata hoax gitu. Rumor yang keburu viral aja gitu, atau orang iseng pakai kostum buat panik lingkungan. Terkait beredarnya isu pocong ya,
yang berada di seluruh platform media sosial dapat kami sampaikan bahwa itu adalah sebuah isu yang dibentuk dan di-framing oleh masyarakat, khususnya netizen ya, khususnya di wilayah kami, di wilayah Ciputat dan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Itu tidak ada. Di beberapa kelurahan, Rengas, di Pondok Ranji, dan di Kelurahan Sawah Lama sempat ada isu itu, dan kami sudah melakukan proses penyelidikan secara mendalam, dan pasti kami libatkan warga masyarakat, teman-teman Polda Kantipmas, dan turun langsung RT RW sudah make sure atau memastikan bahwa itu adalah isu yang dibentuk. Jadi saya minta dan saya himbau kepada masyarakat untuk memastikan betul, jangan berdasarkan katanya, tapi data dan faktanya. Jadi bayangin aja gitu bro, kita lagi ngebahas geopolitik. Indonesia malah minggu ini side quest pocong keliling. Zanggal gitu loh. Investigasi pocong gitu. Investigation pocong gitu. Aneh banget, kurang kerjaannya tuh max. Aneh gue. Maksud gue tuh gue gak kebayang aparat-aparat di luar negeri tuh kayak ngejar mafia, kartel gitu kan, sudah jelas ya, bandar narkoba gitu. Kalau di sini aparat itu kayak, tim, kita ada laporan pocong, mohon segera diinvestigasi. Kan zanggal. Pocong keliling ini jadi zaman dulu gitu. Ini nggak pernah hilang. Kenapa harus pocong keliling? Kenapa nggak ada kuntilanak keliling, genderuwo keliling, apa repot kostum? Gue bingung gue tuh suka bingung gitu. Aduh, kita tuh lagi ngebahas Pertamax mahal gitu loh, 25.000 bros, 20.000. Kenapa pocong keliling gitu loh, aneh gitu. Dan berita nomor 3 bro, ini yang bikin tercengang. Sudah jelas tercengang, berhubungan dengan pocong tadi. Cuman beda berita. Cabul is back lagi gitu bro. Ini sekarang pocong, bukan KIAI lagi bro. Jadi pada akhir Mei juga, polisi di Kediri, Jawa Timur itu memproses kasus pencabulan 12 anak di bawah umur. Tersangka seorang pensiunan guru SMA. Tapi yang bikin satu Indonesia langsung nge-freeze gitu bro ya, alasan dari tersangkanya keluar waktu diperiksa. Karena dia ngaku kalau tindakan caboelnya kerasukan makhluk gaib. Makhluk gaib. The Lord, the King, the Messiah. Makhluk gaib yang menyerupai dirinya. Apa bego? Makhluk gaib yang menyerupakan dirinya. Kodam gitu, kodam. Rusli, ada kodam ular sepu ya. Gak rakyat, gak presiden. Kalau ngomong tuh suka gak pakai otak gitu, gue aneh. Aduh. Kalau yang bersihin gigi, Pepsodent. Bisa dipecat gak ini yang bikin skrip? Kurang sih jokesnya. Gue pukul, sumpah tuh orang. Ini gue pukul yang bikin skrip sih, sumpah. Isal ya? Jadi bukan cuma sekedar pocong aja bro, tapi ada juga pocong cabul gitu. Polisi sendiri bilang semua pengakuan itu tetap bakal diuji di persidangan lah, sudah jelas ya. Dan pertanyaan gue, kenapa harus pocong gitu makhluk halusnya? Genderuwo kayak lebih make sense. Karena kalau pocong perkosa gimana? Tangannya aja diikat, celananya aja gak bisa dibuka. Aneh gue, emang punya titit lagian. Stop lah cabul-cabul terus gitu bro. Ini dari kemarin beritanya selalu cabul, jadi stop. Masih banyak open BO, pijit, banyak gitu loh. Sabun, sediakan sabun. Karena sudah capek percabulan ini tidak bisa dihentikan. Kita terus menghentikan percabulan seperti ini. Buka berita toko agama cabul, di kereta orang cabul, dan sekarang makhluk halus pun bisa cabul. Kalau tiap manusia bikin salah terus nyalahinnya tuh selalu setan bikin podcast lama-lama juga ini anjing. Close the setan gitu. Aneh gue. Ya mungkin itu 3 berita janggal yang gue bisa jelasin gitu bro ya, yang bikin gue tuh resah dari kemarin gitu sebenarnya. Intinya jangan langsung percaya sama apa yang lu lihat, dan kita harus memprioritaskan hal yang lebih didahului daripada hal-hal yang kurang penting. Berita-berita pun menampilkan hal-hal seperti ini, masih banyak yang lebih genting di sekitar kita. So, stay tune terus channel gue untuk next Indo Janggal berikutnya. Share, like, and subscribe. Peace. Aku red flag tapi bisa bikin move.